Sobat Dukcapil, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Perkenalkan, saya Miss Rienti dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 50 Kota. Kali ini kita lagi ada di program Pose Dukcapil atau podcast seputar Dukcapil yang akan mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan kependudukan dan pencatatan sipil. Nah, di Pose Dukcapil kali ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu tentang identitas kependudukan digital atau IKD. Nah, bersama kita hari ini Sobat Dukcapil sudah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, yaitu Bapak Bambang Irawan SIP MSI. Halo, apa kabar Pak Kabid? Selamat siang Bu Yenti. Iya, selamat siang Pak Kabid. Mungkin boleh kita kenalan dulu nih sama Sobat Dukcapil di rumah. Silakan Pak Kabid. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami, nama Bambang Irawan. Saat ini bertugas sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 50 Kota. Selamat siang kepada Sobat Dukcapil semua. Salam. Oke, kita udah kenalan nih Sobat Dukcapil sama Pak Kabid. Kita panggilnya Pak Kabid aja ya, karena beliau ini adalah satu-satunya Kabid laki-laki di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 50 Kota. Oke, kita udah kenalan, sekarang kita masuk ke tema yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang identitas kependudukan digital atau IKD. Nah, Pak Kabid nih, mungkin ada beberapa dari Sobat Dukcapil di rumah yang mungkin belum familiar dengan istilah IKD nih Pak Kabid. Mungkin di sini Pak Kabid bisa memberikan pemahaman sama kita semua sebenarnya apa sih IKD itu gitu. Silakan Pak Kabid. Ya, terima kasih Ibu Yenti, Sobat Dukcapil semua. Jadi IKD sendiri atau Identitas Kependudukan Digital atau ada juga yang menyebutnya dengan Digital ID adalah sebuah inovasi dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang sudah di-launching pada tahun 2022 lalu, ya, di mana identitas kependudukan digital ini merupakan sebuah aplikasi sebagai bentuk digitalisasi dokumen kependudukan yang saat ini dapat digunakan oleh penduduk seluruh Indonesia yang sudah memiliki smartphone Android ataupun iPhone. Kemudian dalam aplikasi tersebut terdapat informasi elektronik yang dapat digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukannya dan atau data balikannya dalam aplikasi digital tersebut yang menampilkan data kependudukan sebagai identitas yang bersangkutan. Jadi sederhananya IKD itu adalah sebuah aplikasi yang menampilkan data dokumen pribadi seseorang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut dalam berurusan terkait dengan administrasi kependudukan. Oke, jadi Sobat Dukcapil seperti yang udah dijelaskan oleh Pak Kabid tadi, ini adalah representasi dari yang sebelumnya kita menggunakan KTP fisik ya Pak Kabid ya. Sekarang dimigrasikan menjadi KTP digital atau digital ID. Oke Pak Kabid, tentang identitas kependudukan digital nih, apakah ada dasar hukum yang mengatur tentang IKD ini Pak? Ya, untuk IKD ini sendiri itu diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 72 tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak dan belangko KTP elektronik serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital. Jadi di pasal 13-nya itu dinyatakan bahwa KTPL itu berbentuk fisik dan atau digital. Kemudian di pasal berikutnya, jadi KTP digital itu digital dimaksud dimuat dalam identitas kependudukan digital yang merepresentasikan penduduk dalam aplikasi digital yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk dan memastikan identitas tersebut merupakan yang bersangkutan. Jadi ini memang merupakan aplikasi yang ditujukan sebagai representasi dari identitas kependudukan seseorang. Oke, jadi sudah ada dasar hukum yang mengatur tentang identitas kependudukan digital ya Pak Kabid ya? Ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya nih Pak Kabid, Ya. apakah sekarang ini IKD atau identitas kependudukan digital ini sudah dapat digunakan di pelayanan publik begitu? Ya,
Untuk penggunaan KTP digital ini sendiri saat ini juga masih dalam proses pengembangan secara terus-menerus. Cuma yang saat ini sudah bisa digunakan secara langsung itu adalah terdapat di dalam KTP digital identitas kependudukan digital ini yang dalam bentuk aplikasi ini sudah ada KTP, KK, dan beberapa layanan yang saat ini dikembangkan oleh Dirjen Dukcapil agar masyarakatnya nanti bisa mengakses pelayanan kependudukan melalui gawai yang dimilikinya. Oke, dan kita sebagai pegawai Dukcapil ya, Ya. Kebetulan saya punya testimoni pribadi nih Sobat Dukcapil. Ketika saya melakukan perjalanan udara waktu itu, saya hanya menunjukkan KTP digital di IKD dan ternyata pihak bandara sudah meng-approve itu gitu. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan KTP fisik lagi gitu ya. Benar. Jadi memang untuk beberapa layanan publik yang saat ini memang membutuhkan dokumen kependudukan seperti KTP sebagai akses untuk mendapatkannya, itu beberapa instansi beberapa instansi itu sudah bisa beberapa instansi sudah bisa menggunakan IKD ini sebagai basis pelayanannya. Misalnya seperti di bandara ataupun kami beberapa waktu yang lalu mengikuti rapat dengan BPJS, itu pihak BPJS pun mereka siap untuk menerima identitas kependudukan digital ini sebagai persyaratan ketika masyarakat diminta untuk menunjukkan KTP-nya. Jadi KTP digital ini merupakan istilahnya penyanding dari KTP fisik. Jadi tidak ini bukan pengganti KTP, tapi ini sebagai penyanding. Jadi apabila masyarakat ketinggalan KTP-nya, bisa menggunakan aplikasi IKD ini sebagai dasar untuk mereka menunjukkan identitas kependudukannya, dan ini resmi sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke. Dan kalau misalnya nih Pak Kabid, banyak dari Sobat Dukcapil ingin melakukan aktivasi dari IKD ini. Bagaimana prosesnya, bagaimana caranya? Ya, yang pertama tentu saja masyarakat ini harus memiliki smartphone, baik itu smartphone Android ataupun iPhone. Ini jadi aplikasi IKD ini juga sudah bisa digunakan di iPhone. Jadi dengan syarat adalah smartphone Android-nya itu sudah versinya sudah 8 ke atas untuk Android, dan iOS itu iOS versi 11 ke atas. Kemudian yang kedua tentu saja nanti masyarakat mendaftarkan dokumen kependudukannya dengan mendownload aplikasi IKD ini di Play Store atau di App Store bagi yang iPhone. Kemudian mengisi mengisi data berupa nick-nya, emailnya, kemudian nomor handphone yang bisa yang digunakan, kemudian lalu dia melakukan semacam selfie untuk sebagai bentuk verifikasi identitas seseorang tersebut. Itu gunanya nanti aplikasi itu akan membaca biometrik apakah orang yang mendaftarkan ini memang betul-betul orang yang ada di dalam alamat KTP tersebut. Kemudian selanjutnya untuk proses validasinya itu memang saat ini harus datang atau langsung bertemu dengan petugas Dukcapil untuk melakukan verifikasi dan validasi untuk mendapatkan QR code. Nah, QR code itu nanti yang akan digunakan untuk proses pengaktifannya lebih lanjut pada smartphone yang dimilikinya. Oke, ini mungkin juga menjadi jawaban ya Pak Kabid ya terhadap beberapa pertanyaan dari Sobat Dukcapil yang saya udah install nih, terus saya ngapain lagi gitu. Ternyata setelah proses instalasi, kita install aplikasinya, kemudian kita isi data, selfie dulu, baru kita harus datang langsung berarti ya Pak Kabid ya? Ya, harus datang langsung. Dan itu nggak semata-mata hanya disuruh datang, tapi ada proses verifikasi. Ya. Apakah si yang menginstal aplikasi ini benar
orang yang memiliki KTP tersebut gitu Iya. ya. Nah, Karena ada beberapa dari Sobat Dukcapil yang bilang kenapa sih harus ke Dukcapil lagi gitu. iya. Ya, memang sesuai dengan ketentuannya saat ini dan untuk menjaga keamanan data dari yang bersangkutan. Jadi saat ini Kemendagri, Dirjen Dukcapil saat ini untuk proses registrasinya tersebut memang harus harus bertemu langsung dengan petugas Dukcapil karena mengenai KTP atau identitas ini kita tidak bisa main-main. Jangan sampai nanti penggunaan identitas kependudukan digital ini disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Iya, betul sekali. Dan kemudian nih Pak Kabit, kalau misalnya ada Sobat Dukcapil yang sekarang ternyata KTP-nya nggak KTP 50 kota, misalnya KTP-nya KTP Jakarta, tapi yang bersangkutan itu sekarang misalnya bekerja di 50 kota. Kira-kira bisa nggak Pak Kabit, orang yang ber-KTP di luar 50 kota melakukan aktivasi IKD-nya di Dukcapil 50 kota? Ya, untuk saat ini itu bisa dilakukan. Jadi untuk aktivasi ini, untuk layanan kependudukan ini, masyarakat yang ingin mengaktifkan IKD-nya bisa di Dukcapil mana saja. Jadi tidak harus dia beralamat di misalnya di 50 kota harus melakukan aktivasinya di Dukcapil 50 kota, tidak. Jadi dia bisa mendatangi Dukcapil kabupaten kota se-Indonesia dan bisa langsung melakukan proses aktivasinya pada Dukcapil di mana dia berada. Oke. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak Kabit ya. Kira-kira ada himbauan khusus nggak untuk masyarakat terkait identitas kependudukan digital? Ya, kepada masyarakat penduduk Indonesia umumnya dan khususnya bagi penduduk warga Kabupaten 50 Kota yang sudah memiliki KTP, sudah melakukan perekaman, sudah siap untuk penunggalan datanya di pada Kemendagri, ini sudah bisa kita aktifkan identitas kependudukan digitalnya. Jadi kami dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 50 Kota dengan ini menghimbau kepada seluruh masyarakat agar bisa mengaktifkan identitas kependudukan digitalnya dengan langsung datang ke Dukcapil Kabupaten 50 Kota. Kami dengan tangan terbuka dan tentu saja dengan senyum akan memberikan pelayanan yang akan membahagiakan pada masyarakat. Karena nantinya ke depan inovasi IKD ini akan terus dikembangkan oleh Kemendagri. Jadi harapannya ke depan seluruh layanan yang ada di Dukcapil ini bisa diakses melalui smartphone, baik itu melalui aplikasi Smart Dukcapil ataupun aplikasi identitas kependudukan digital, sehingga masyarakat bisa mengakses pelayanan administrasi kependudukannya di mana saja, kapan saja, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan kami dari Dukcapil 50 Kota siap untuk memberikan pelayanan yang membahagiakan kepada masyarakat. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Kabit dan Sobat Dukcapil. Demikian pembahasan kita kali ini tentang tema identitas kependudukan digital. Semoga yang sudah kita bahas hari ini bisa memberikan sedikit pemahaman kepada Sobat Dukcapil ya, sehingga penyelenggaraan identitas kependudukan digital dapat terlaksana dengan baik. Dan terima kasih banyak kepada Pak Kabit atas informasi yang sudah diberikan, semoga sehat selalu. Dan Sobat Dukcapil, demikian Pose Dukcapil kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi di Pose Dukcapil berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.